Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kelas 10 Teknik Elektronika Industri. Hari ini adalah pertemuan kedua kita di mata pelajaran kerja bengkel dan gambar teknik. Adapun materi yang akan kita bahas masih berkaitan dengan minggu lalu, yaitu tentang penerapan K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan tempat kita bekerja atau bengkel berdasarkan OSHA. Namun pada hari ini kita akan fokus tentang mendemonstrasikan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 berdasarkan OSHA dalam bentuk poster dan kondisi real di bengkel. Nah, pada minggu lalu kita sudah membahas tentang penerapan K3 di perusahaan atau lingkungan kerja. Jadi ada 3 poin penting yang harus dipatuhi oleh perusahaan dalam menerapkan K3 di lingkungan kerja. Yang pertama, itu harus mematuhi aturan terkait K3 yang berlaku di tingkat nasional maupun internasional. Nah, aturan yang berlaku di tingkat nasional ini diantaranya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, kemudian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terus kemudian Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen K3. Sedangkan yang aturan-aturan K3 yang berlaku di tingkat internasional adalah Occupational Safety dan Health Administration atau yang disingkat dengan OSHA. Ini adalah aturan yang dipakai secara global atau di beberapa negara. Yang kedua, penerapan K3 di perusahaan atau lingkungan kerja harusnya dapat menjaga serta menciptakan lingkungan kerja yang aman dengan meminimalkan terjadinya kecelakaan kerja. Yang ketiga, menangani masalah pencemaran lingkungan hidup yang terjadi secara efisien, dan ini tentunya sudah tertuang dalam peraturan Kementerian Lingkungan. Kemudian rambu-rambu keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, dasar hukum yang mengatur tentang pemasangan rambu-rambu K3 adalah yang pertama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 14B. Ini berupa imbauan untuk memasang gambar keselamatan kerja serta semua bahan pembinaan lainnya di tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh pegawai, pengawas atau keselamatan kerja. Terus kemudian yang kedua, tertuang dalam Permenaker Nomor 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen K3 atau Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Itu yang disingkat dengan SMK3. Nah, rambu-rambu keselamatan dan kesehatan kerja ini pada umumnya digunakan untuk sebagai acuan bagi tenaga kerja dalam melaksanakan pekerjaannya sehari-hari. Nah, kita lihat di sini macam-macam dari rambu-rambu itu, diantaranya adalah yang pertama rambu-rambu yang menyatakan peringatan. Rambu-rambu yang menyatakan peringatan ini biasanya digambarkan dengan bentuk segitiga dan tanda peringatan berupa warna kuning. Kita lihat di sini ada peringatan akan berbahaya, bahan yang mudah terbakar, kemudian bahan yang mudah meledak. Nah, ini pada umumnya adalah rambu-rambu yang menyatakan peringatan. Kemudian yang kedua, rambu-rambu yang menyatakan perintah. Nah, rambu-rambu yang menyatakan perintah ini pada umumnya digambarkan dengan bentuk lingkaran. Di antaranya kita lihat di sini ada wajib pakai kacamata, wajib pakai penutup telinga. Pada umumnya ini berkaitan dengan alat safety atau pelindung diri atau ADP. APD, alat pelindung diri. Nah, ini adalah contoh dari rambu-rambu yang menyatakan perintah. Kemudian yang ketiga, rambu-rambu yang menyatakan larangan. Rambu-rambu yang menyatakan larangan ini digambarkan dengan bentuk lingkaran berwarna merah, kemudian dipotong dengan tanda garis tengah seperti ini yang memotong lingkaran. Dan ini adalah rambu-rambu yang menyatakan larangan. Di antaranya ada larangan merokok, larangan menyalakan api, larangan menyiram dengan air. Dan tentunya rambu-rambu larangan ini adalah rambu-rambu yang dipakai untuk memberitahuan kepada karyawan bahwa area-area tertentu atau barang-barang tertentu dapat membahayakan pekerja. Kemudian yang keempat adalah rambu-rambu yang menyatakan pertolongan. Rambu-rambu yang menyatakan pertolongan ini biasanya digambarkan dengan bentuk segi 4 atau persegi panjang,
dengan menggunakan corak berwarna hijau, seperti pertolongan pertama atau P3K, kemudian tempat berhimpun atau berkumpul, telepon atau emergensi, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh dari penerapan rambu-rambu yang menyatakan pertolongan. Nah, secara umum bentuk dasar dari rambu-rambu yang perlu dipahami, yang tadi sudah Bapak jelaskan adalah ada 4 ya. Yang pertama, bentuk bulat, kemudian dasar warna putih, lingkaran merah dengan garis 45 derajat, miring dari kiri atas ke bawah, dengan logo hitam. Ini adalah penerapan dari tanda rambu-rambu larangan. Kemudian yang kedua, dengan bentuk bulat, dasar warna biru, lingkaran putih, logo atau keterangan gambar warna putih, seperti ini. Ini adalah berupa tanda wajib, rambu-rambu tanda wajib atau prasyarat. Kemudian yang ketiga, bentuk segitiga, dasar warna kuning, garis hitam, dengan logo atau gambar warna hitam, maka ini adalah contoh penerapan dari rambu-rambu tanda waspada atau peringatan. Kemudian yang keempat, bentuk segi empat, dasar warna hijau, garis luar putih, logo atau gambar putih. Ini adalah contoh penerapan dari rambu-rambu tanda pertolongan. Nah, yang selanjutnya ada poster. Nah, selain rambu-rambu yang dipakai sebagai petunjuk bagi para pekerja dalam mengerjakan pekerjaannya sehari-hari, juga bisa digunakan poster. Poster ini adalah gambar yang berisi pesan, ajakan atau larangan yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Contohnya seperti gambar, kita lihat ada 3 gambar. Pada gambar yang pertama, jauhkan air dari benda yang dialiri arus listrik. Nah, kenapa air perlu dijauhkan dari benda yang dialiri arus listrik? Karena bisa menimbulkan kecelakaan kerja. Nah, jika ini terjadi, maka sangat membahayakan pada pekerja. Nah, ini perlu kehati-hatian. Jika poster atau rambu-rambu ini sudah dilihat secara rutin oleh para pekerja, maka secara tidak langsung akan membentuk mental mereka secara disiplin. Contoh yang kedua kita lihat di sini, jangan jadikan K3 sebagai beban, melainkan kebutuhan. Jadi K3 jangan dijadikan sebagai beban, melainkan kebutuhan. Maksudnya kita sebagai pekerja tentunya perlu selamat pada saat memasuki atau keluar dari area pekerjaan. Kemudian yang ketiga, bekerjalah dengan semangat dan pulanglah dengan selamat. Karena ada keluarga kita tentunya yang menunggu di rumah. Kemudian faktor-faktor penyebab kecelakaan kerja. Ada 3 faktor yang menyebabkan kecelakaan kerja pada umumnya. Yang pertama yaitu faktor manusia atau human error. Kemudian yang kedua, peralatan rusak atau tidak layak pakai. Kemudian yang ketiga, lingkungan mungkin kotor, terus kemudian tidak teratur dan tidak memenuhi persyaratan. Nah, macam-macam bahaya. Macam-macam bahaya ini dikategorikan atas 3. Yang pertama, faktor bahaya biologis, misalnya akibat serangga dan bakteri. Ini bisa saja diakibatkan karena kurang disiplinnya mungkin para pekerja pada saat melaksanakan pekerjaannya sehari-hari dengan tidak menerapkan K3 dan prosedur kerja yang baik, maka mengundang serangga atau mungkin bakteri masuk ke area pekerjaan. Kemudian yang kedua, faktor bahan kimia atau zat, gas beracun, zat mudah meledak, bahan mudah terbakar, korosif, dan bahan radioaktif yang tidak disimpan di tempatnya sebagaimana mestinya, sehingga mengakibatkan terjadinya bahaya. Dan yang ketiga yaitu bahaya fisik berupa suara bising, pencahayaan, suhu, sirkulasi udara, dan getaran. Suara bising bisa saja ditimbulkan dari suara mesin yang sangat mengganggu, terus kemudian pencahayaan yang kurang baik, suhu udara atau tekanan yang mungkin tinggi yang bisa merusak kulit, dan sirkulasi udara yang tidak baik, kemudian dari benda-benda yang menghasilkan getaran. Dan bagaimana cara mengantisipasi macam-macam bahaya ini adalah dengan menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja. Di antaranya
untuk melindungi diri, kita menggunakan APD atau alat pelindung diri. Nah, peralatan keadaan darurat. Ada berapa peralatan keadaan darurat? Di antaranya yang pertama itu alarm. Alarm biasanya ditempatkan di area-area tertentu, di titik-titik tertentu yang mudah dijangkau oleh para pekerja dalam keadaan berbahaya. Kemudian yang kedua APAR. APAR ini adalah pemadam api. Ya, biasanya juga ditempatkan di area tertentu yang mudah dijangkau oleh para pekerja. Kemudian yang ketiga sistem pemadam kebakaran, tempat perlindungan. Yang kelima tanda poster atau peringatan. Yang keenam kotak obat P3K. Nah, sama ya, kotak obat P3K biasanya juga ditempatkan di area yang mudah dijangkau oleh para pekerja. Kemudian biasanya di perusahaan yang tidak memiliki tempat perlindungan akan dibuatkan tanda atau rambu-rambu akses keselamatan. Nah, tindakan pencegahan penyakit akibat kerja diantaranya yang pertama, kecelakaan kerja yang diakibatkan oleh kesalahan manusia dapat dihindari dengan mematuhi peraturan kerja, bekerja dengan konsentrasi dan menjalankan mesin sesuai dengan prosedur. Kemudian yang kedua, pencegahan kecelakaan kerja yang disebabkan faktor peralatan atau mesin ini dapat dilakukan dengan menggunakan ADP atau alat pelindung diri sesuai dengan jenis pekerjaan. Kemudian yang ketiga, pencegahan akibat lingkungan melalui penyediaan lingkungan kerja sesuai dengan persyaratan Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, biasanya petugas dari Kementerian Lingkungan Hidup biasanya akan rutin mencek ke lokasi perusahaan atau lingkungan perusahaan apakah perusahaan tersebut secara rutin menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja. Kemudian yang keempat, pengelolaan limbah untuk mencegah kerusakan lingkungan. Nah, di jurusan kita sendiri, kita nanti akan selalu berhubungan dengan limbah veriklorida. Nah, veriklorida ini nanti digunakan untuk melarutkan papan PCB yang digunakan untuk membuat jalur rangkaian. Nah, nanti untuk limbahnya ini kita tidak bisa membuangnya sembarang tempat ya, atau di sembarang area. Jadi perlu area khusus untuk pembuangan limbah tersebut. Nah, ini perlu kita perhatikan. Kemudian, mungkin itu saja untuk penjelasan tentang materi kita hari ini. Tugas kita selanjutnya adalah buatlah poster yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja di bengkel, serta sesuai dengan kondisi real dengan menggunakan kertas ukuran A4 atau A3, kemudian kirimkan hasilnya melalui Google Classroom. Untuk petunjuk teknisnya nanti akan Bapak lengkapi di Classroom, tetap pantau di situ. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.